Pak Bupati, Madiun dan PKI, sepertinya stigma itu masih ada dan masih terasa di tengah masyarakat, bahkan mungkin masyarakat di luar kota. Madiun, ada beberapa orang yang menganggap bahwa Madiun bukan lagi Pecel, bukan lagi pendekar, tapi masih ada beberapa orang yang menganggap Madiun adalah PKI. Ada upaya-upaya apa dari Bapak sebagai Bupati Madiun juga untuk menghapus stigma itu, Pak? Kita paham bahwa itu adalah stigma yang kurang baik terhadap Madiun. Kita juga punya generasi yang tidak boleh terbebani dengan stigma tersebut. Dari awal kita sudah lakukan, mulai dari sisi edukasi sampai dengan di sisi menumbuhkan jati diri kita. Itu kita lakukan semua. Nah, kegiatan yang secara fisik bisa dilihat, dinampakkan, itu kita bangun titik-titik yang dulu menjadi titik perjuangan kita. Perjuangan Madiun dalam rangka merebut kemerdekaan atau bahkan mempertahankan kemerdekaan. Nah, titik-titik tersebut itu sudah kita contoh. Ada monumen TGP di Jaratan. Itu menandakan bahwa di situ dulu terjadi pertempuran antara Belanda dan tentara tentunya. Di situ masyarakat Kabupaten Madiun ada titik di Kandangan, kita juga pernah di situ. Ada rute Jenderal Sudirman, ada titik di Dagangan, di Banjarwangi yang sampai hari ini jadi nama jalan, AP Gunawan, Banjarjo, AP Gunawan, itu AP polisi. Di situ dulu terjadi pertempuran antara Belanda dan Republik Indonesia. Itu kita tumbuhkan agar masyarakat juga harus tahu bahwa kita itu menjadi bagian dari perjuangan, bahwa kita itu menjadi bagian dari perlawanan terhadap Belanda. Maka dari itu kita selesaikan perihal tersebut dengan pemahaman, Nah, kita beberapa kali lakukan kajian, beberapa kali kita lakukan penelitian. Bahkan di kita itu para pelaku sejarah pada saat itu kita dokumentasikan, dan itu akan menjadi dokumen rahasianya Kabupaten Madiun. Nah, itu dari sisi fisik harus dilakukan, dan kita harus tunjukkan di titik-titik itu sudah kita bangun bahkan secara fisik. Itu dari sisi infrastruktur. Ya, secara bangunannya ya, fisiknya. Dari sisi pemahaman, tugas untuk menghapus stigma ini, tugas seluruh orang yang merasa warga negara. Jangan biarkan kita disangkakan seperti itu.
Tidak boleh itu untuk candaan, tidak. Apalagi serius. Ya. Nah, ketika ada yang tidak paham kan? Ketika ada yang perlu klarifikasi, maka dari itu butuh modal. Pelajari benar-benar secara fisik. Semuanya harus punya rasa memiliki terhadap Kabupaten Madiun. Jangan dibiarkan perihal tersebut dibuat candaan atau benar-benar stigma di KKI yang serius. Harus ada klarifikasi. Banyak hal yang bisa kita sampaikan untuk klarifikasi bahwa kita tidak seperti itu. Makanya edukasi, literasi, semuanya ayo kita sama-sama. Madiun ini masih butuh pelurusan, masih butuh penghapusan stigma tersebut. Kita harus mau belajar, jangan hanya diam. Sekaligus meluruskan sejarah itu, Pak. Sejarah-sejarah ya, atau beberapa berita yang simpang siur, informasi-informasi yang simpang siur terkait Madiun dan kesalahan-kesalahan yang terpenting, disinformasi. Yang terpenting kita tidak seperti yang distigmatisasi. Itu harus disampaikan. Kalau dalam catatan sejarah, tokoh yang ada di Madiun, 3 tokoh tidak ada. Ya, mereka yang orang Madiun. Tidak ada mereka yang punya Madiun. Bukan orang Madiun. Tokoh-tokoh yang di depan. Baik itu Amir Syarifuddin, Musuh maupun Semar, tidak ada kaitan dengan Madiun. Madiun hanya dijadikan pusat aksi mereka saja, tempat deklarnya mereka saja, tempat deklarnya mereka saja. Sedangkan berdirinya organisasi tersebut, baik setelah sebelum namanya PKI, dulu kan namanya ISDV, tidak di Madiun juga berdiri. Tempat berdirinya Front Demokratik Rakyat juga tidak. Madiun hanya bagian tempat aksi. Tanggal 18 September memang dideklarkan di Kabupaten Madiun. Dan pada saat itu, apakah masyarakat diam? Ada pergolakan di sini. Artinya masyarakat tidak tenang. Jika ada pergolakan, akhirnya sisi negara, Siliwangi datang. Gatot Subroto, Sungkono untuk menyelesaikan perihal tersebut. Nah, itu butuh waktu sedikit sebagai identitas kita orang Madiun, biar ketika identitas kita dijelek-jelekan kita bisa klarifikasi. Pokoknya semua yang merasa orang Madiun punya kewajiban. Tidak bisa itu diserahkan ke pemerintah. Iya. Tidak hanya tugas dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Madiun, tapi juga tugas bersama. Kita sudah lakukan itu semua. Bahkan sampai keluar, kita temui warga Madiun yang ada di luar. Kita kumpulkan, kita harus satu pemahaman tersebut. Tidak ada embrio di Kabupaten Madiun. Tidak ada. Dan Madiun dijadikan pusat aksi. Tak terkait dan itu hanya berjalan, dikuasai itu hanya berjalan 12 hari. 12 hari. Akhirnya Madiun kembali ke NKRI. Itu adalah catatan sejarah. Bagaimana katakan situasi yang seperti itu tidak boleh terulang. Artinya ya sudah, kalau kita tidak seperti itu, kita isi dengan Madiun tetap ramah,
bukan kabupaten yang marah, ramah itu kita tunjukkan. Kita kenalkan Madiun, kita tutup dengan produk-produk yang bisa ekspor, lebih terkenal, bisa mendominasi. Kalau soal bagaimana catatan sejarah, langkah-langkah sejarah selanjutnya, bagaimana kita akan melakukan edukasi di anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, bagaimana kita, itu sudah ada timnya tersendiri, kita bentuk seperti itu. Yang tentunya kita hanya ungkapkan Bang Madiun muda seperti itu. Dan merupakan tugas kita bersama untuk meluruskan sejarah yang sebenarnya terjadi. Betul.